Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usallimu wa usalli wa usallimu ala Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di kajian Jumat ketiga. Kita mengkaji tentang Sirah Nabawi di dalam kitab Nurul Yakin, di mana pada bulan kemarin kita membahas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibuatkan kemah di atas puncak bukit, yang mana di situ Rasulullah SAW bersama sahabatnya Abu Bakar tinggal di situ, mempersiapkan barisannya, dan yang menjadi penjaganya yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Rasulullah SAW di malam sebelum pertempuran Rasulullah berdoa. Di antara doanya, Allahumma anjisli ma wa'adtani, Allahumma intuhlika hadhil isabata min ahli islam la ta'budu fil ardi abada. Ya Allah, laksanakanlah janjimu kepadaku. Ya Allah, jika sekelompok umat Islam ini binasa, maka engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini. Padahal Rasulullah itu sudah yakin bahwasanya Allah tidak akan meninggalkan hambanya, Allah tidak akan meninggalkan Rasulnya. Namun Rasulullah masih tetap berdoa, karena itu adalah sunnah yang Rasulullah SAW turunkan, wariskan kepada kita, bahwasanya apapun usaha kita, kita juga perlu untuk berdoa. Jadi usaha tanpa doa itu adalah sia-sia. Begitu juga doa tanpa usaha juga sia-sia. Keduanya itu harus bersinambung. Dan akhirnya di situ Rasulullah itu dijanjikan bahwasanya janji-janji Allah dengan turunnya malaikat itu memberikan kabar gembira kepada pasukan Islam, meringankan hati-hati mereka yang agak nama juga perang. Untuk itu adalah perang pertama dan mereka itu tidak ada persiapan. Jadi Rasulullah pada malam itu juga diberikan ilham bahwasanya pasukan kaum Quraisy itu, kaum kafir itu adalah sedikit, dan di mata kaum Quraisy itu pasukan Islam itu juga sedikit. Di situ ada hikmahnya. Jadi kaum Quraisy itu merasa bahwa pasukan kaum Islam itu sedikit, sehingga mereka perang dengan tidak bersungguh-sungguh, dengan tidak ada kesiapan. Jadi mereka yakin 100% bahwa mereka akan menang. Dan akhirnya pasukan Islam dengan pasukan Quraisy bertemu, dan para sahabat itu merasa heran. Jadi pedang yang akan diayunkan kepada leher kaum musyrik itu belum sampai, ternyata leher mereka sudah terputus. Dan itu kejadian yang sering terjadi, dan mereka sampaikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah menjawab bahwa itu adalah salah satu bentuk pertolongan Allah, yaitu turunnya malaikat. Jadi di dalam Al-Quran kan, di dalam surat Al-Furqan itu, bahwa turunnya malaikat itu adalah nyata, bukan hanya sebuah ilusi, tidak, tapi nyata mereka turun.
Kemudian meletuslah perang, dan di perang itu ada yang bernama Utbah bin Rabi'ah, Saibah bin Rabi'ah, dan anaknya Al-Walid. Mereka dari pasukan kaum kafir Quraisy mengajak apa? Berduel. Jadi pada zaman dahulu sebelum terjadi perang, para pimpinan pasukan itu maju duluan, ngajak duel. Keluarlah dari barisan kaum muslimin, yaitu orang-orang dari kaum Ansor. Tapi mereka menolak. Saya tidak mau mereka itu. Saya mau orang-orang yang terpandang. Akhirnya Nabi mengutus siapa? Hamzah, pamannya, ponaannya itu Ali bin Abi Thalib, kemudian Ubaidah bin Haris. Ketiganya itu adalah dari keluarganya sendiri. Dan akhirnya Ali bertemu dengan Walid dan dimenangkan Ali. Kemudian Hamzah bertemu dengan Saibah bin Rabi'ah yang dimenangkan juga oleh pamannya Hamzah. Dan Ubaidah bin Haris bertemu dengan Utbah. Disitulah terjadi duel maut. Keduanya melakukan pukulan yang mematikan, dan yang melukai keduanya dengan luka yang parah. Kemudian Hamzah dan Ali membantu Ubaidah untuk menaklukkan Utbah. Di situ Ubaidah bin Haris akhirnya dipopong ke kemah Rasulullah, dan disitulah Ubaidah meninggal dunia dan syahid di dalam pangkuan Rasulullah SAW. Nah, kenapa para sahabat itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih, dan mereka itu bergembira menjemput perang? Di situ karena mereka di dalam benak mereka, kalau mereka meninggal itu surga adalah yang akan mereka peroleh. Jadi ada cerita, ada sahabat itu berselisih sama orang tuanya. Berselisihnya itu bagus. Jadi sahabat tersebut ingin perang, mengikuti perang Badar. Namun ayahnya melarang. Akhirnya diundi. Ini diundi itu siapa yang akan perang Badar. Ternyata anaknya yang dapat. Kemudian bapaknya bilang, anakku, bisakah kamu mengalah kepadaku? Aku ini kan bapakmu, aku sudah tua, aku ingin ikut perang dan mati syahid di dalam peperangan tersebut. Apa jawaban si anak? Wahai bapakku, aku mau mengalah. Namun untuk urusan satu ini aku nggak bisa mengalah, karena aku yakin kalau aku meninggal di perang, surga akan menjadi tempatku. Kalau untuk hal lain aku mau mengalah. Ternyata qadarullah, anaknya itu meninggal dan mati syahid di perang Badar. Dan bapaknya itu tidak bersedih, tidak, malah bergembira. Kenapa? Anaknya ternyata bisa syahid di perang Badar. Kemudian bapaknya juga ikut perang di perang Uhud, dan disitulah bapaknya bisa mendapatkan syahid. Jadi di peperangan situ, di perang Badar itu, Rasulullah dikasih ilham bahwasanya para sahabat-sahabatnya nanti itu meninggalnya itu di mana, itu dikasih tahu oleh Allah SWT. Si fulan itu nanti akan meninggal di situ, si fulan itu akan nanti meninggal di situ, dan mereka itu akan bertemu di surga. Maka para sahabatnya itu semuanya bergembira mendapatkan kabar tersebut. Kemudian perang Badar itu juga disebut Yaumul Furqan. Dalam surat Al-Had ayat 19 sampai ayat 24,
yang artinya inilah dua golongan mukmin dan golongan kafir yang bertengkar, mereka saling bertengkar mengenai Tuhannya. Mereka kaum kafir akan dibuatkan untuk mereka bagian-bagian dari api neraka, diseramkan air yang mendidih dan seterusnya. Dari di surat Al-Hajj ayat 19 sampai 24 di situ diceritakan yaitu pertemuan dua golongan yang kedua-duanya itu memperebutkan atau mengunggul-unggulkan Tuhan mereka. Yang satu orang muslimin, yang satu orang kafir. Jadi Badar itu disebut Yaumul Furqan itu karena hal tersebut. Dan meletuslah perang Badar. Di situ kaum muslimin itu ada 14 orang yang mati syahid. 6 diantaranya dari kaum muhajirin dan 8 diantaranya dari kaum Ansor. Adapun kaum musyrikin itu 70 orang tewas dan 70 orang tertawan. Kebanyakan yang meninggal dari kaum musyrikin itu adalah para pembesar, yaitu punggawa-punggawanya kaum musyrik. Orang-orang yang pada dulu zaman dulunya itu adalah orang yang garis depan atau garda depan yang menyakiti para sahabatnya, para sahabat Rasulullah SAW, dan mereka meninggalnya dalam keadaan terhina. Di perang Badar tersebut ada bapak ketemu anak, ada anak ketemu saudara, jadi keluarga ketemu keluarga. Yang menjadi motivasi apa? Menegakkan agama masing-masing. Dan situlah kenapa disebutkan Yaumul Furqan, yaitu hari pembeda mana yang hak, mana yang batil. Setelah perang Badar itu diketahui kemenangan, Rasulullah SAW mengirim 2 sahabatnya, yaitu Abdullah bin Rawaha dan Zaid bin Haris, ke kota Madinah mengabarkan bahwa mereka menang dalam peperangan. Jadi orang muslimin yang ada di kota Madinah itu mereka was-was. Mereka tahu bahwasanya kaum musyrikin itu datang dengan pasukan yang siap siaga. Jumlahnya 3 kali lipat. Orang muslim mereka datang dengan pasukan seadanya, bala bantuannya juga seadanya, dan orangnya cuma 300. Jadi 1 orang bertemu dengan 3 orang dengan perlengkapan perang. Jadi kalau kita melihat sejarah film di TV bahwasanya pasukan muslimin itu memakai baju perang, tidak semuanya. Hanya beberapa saja yang memakai baju perang, berbeda dengan kaum musyrikin. Dan orang muslimin yang ada di kota Madinah itu mereka dirongrong oleh orang munafik, mereka dirongrong oleh orang Yahudi. Ditakut-takuti bahwasanya Rasulullah itu kalah. Sehingga Rasulullah SAW mengutus 2 sahabat tersebut dan mengabarkan bahwa kaum muslimin itu menang. Jadi untuk menghilangkan kekacauan. Nah, setelah menang tersebut timbullah masalah. Apa itu masalahnya? Para sahabat itu berebut ghanimah. Ghanimah itu adalah harta rampasan perang. Pasukannya Rasulullah itu ada 3, terbagi menjadi 3. 1 pasukan itu mengawal tenda Rasulullah, 1 pasukan itu di depan untuk menghalau, dan 1 pasukan itu ditugasi untuk mengambil ghanimah. Jadi ketiga pasukan tersebut
berselisih siapakah yang paling pantas untuk mendapatkan harta rampasan. Alhamdulillahnya turunlah langsung surat Al-Anfal ayat pertama, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasuli, dan seterusnya itu tadi. Disitulah diterangkan bahwasanya ghanimah itu harus diserahkan kepada Allah dan Rasulnya, biarlah mereka keduanya itulah yang akan membagikan harta rampasan. Yang kedua, biar motivasi untuk ikut perang itu tidak untuk mencari harta rampasan, karena mereka itu adalah sahabat-sahabatnya Rasulullah dan masih dekat dengan Rasulullah zamannya Rasulullah. Akhirnya semuanya tersentuh hatinya dengan turunnya ayat tersebut, dan terbagilah ghanimah kepada orang-orang yang ikut perang, orang-orang yang syahid, orang-orang yang ditugasi oleh Rasulullah untuk mengatur kota Madinah. Mereka juga mendapatkan ghanimah karena mereka tidak ikut perang karena mentaati perintah Rasulullah SAW. Dan juga orang-orang yang tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk ikut perang, seperti siapa? Sahabat Utsman bin Affan. Beliau tidak diizinkan perang untuk merawat siapa? Istrinya, yaitu anak Rasulullah yang pada waktu itu sakit parah. Salah satunya itu. Nah, ada kejadian di dalam perang Badar itu, kan kaum muslimin itu masih ada di kota Mekah, dan mereka menyembunyikan keimanan mereka. Di situ ada yang disuruh untuk berangkat oleh kaum musyrikin, dan tepat di peperangan Badar itu mereka meninggal membela kaum musyrikin. Dan ada juga yang mereka itu membela dari kaum musyrikin dan meninggal membela kaum muslimin. Di situ juga turun juga ayat yang menjelaskan hal tersebut, bahwasanya bismillah, di situ bahwasanya diterangkan bahwa orang-orang yang meninggal atau terpaksa atau hatinya itu ada keraguan atau hatinya itu ada ada jengkel lah. Mereka itu pinginnya tidak ikut perang, pinginnya itu untuk membela kaum muslimin, namun mereka itu tidak punya keberanian untuk berpindah atau untuk melarikan diri dari pasukan kaum musyrik, berpindah ke pasukan muslimin. Akhirnya mereka itu tidak meninggal mendapatkan predikat syahid, tapi meninggal dalam keadaan kufur. Ada satu sahabat yang namanya Abdullah bin Suhail. Dia itu datang bersama kaum muslimin yang menyembunyikan keimanan mereka, ikut perang Badar. Tapi Abdullah bin Suhail itu tepat pada waktu mereka bertemu perang, itu dia membelot dari kaum musyrikin, membela kaum muslimin, dan akhirnya dia mendapatkan predikat syahid dan meninggal dan masuk surga. Itu ada insya Allah diturunkan di dalam ayat di Al-Quran, namun saya agak lupa. Dan di situ Rasulullah SAW setelah Rasulullah menetap di daerah Badar itu selama 3 hari. Tujuannya apa? Yang pertama, mensterilkan keadaan. Kita tahu setelah perang masih ada musuh-musuh yang perlu kita berantas.
Masih ada orang-orang yang perlu kita tata. Apakah mereka sudah menyerah? Apakah mereka masih mengorbankan perlawanan? Yang kedua, memakamkan para pejuang. Jadi para sahabat itu mereka dimakamkan dengan apa yang mereka pakai tanpa mereka dimandikan. Jadi pemakaman korban peperangan biasanya tidak dimandikan, jadi apa adanya. Jadi bajunya yang misalnya sobek-sobek berlimpahan darah, ya itu yang mereka pakai. Sebagai apa? Sebagai bukti besok waktu bertemu penciptanya bahwa saya mati syahid, atau bahwa saya mati membela agama Allah. Seperti juga orang yang meninggal memakai dalam keadaan ihram. Jadi kain ihram itulah yang menjadi bukti bahwa dia meninggalnya pada waktu berhaji atau pada waktu dia melaksanakan umrah. Jadi mereka tidak dimandikan. Itu adalah keistimewaan orang yang meninggal misalnya kalau waktu haji, dalam waktu berihram, atau mereka meninggal dalam peperangan membela agama Allah. Dikuburkan dengan barang atau dengan pakaian yang mereka pakai. Yang ketiga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW selama 3 hari itu mengumpulkan ghanimah. Jadi barang-barang yang kaum musyrikin tinggalkan itu mereka kumpulkan, berupa pedang, perhiasan, semuanya. Lah, kenapa kok bisa mereka tinggalkan? Karena kaum musyrikin itu pada waktu itu mereka melihat pasukan kaum muslim itu sedikit sekali. Jadi mereka, keyakinan mereka 100% akan menang. Jadi mereka perang membawa perhiasan mereka, membawa baju-baju kebesaran mereka. Yang keempat yaitu beristirahat. Jadi kita tahu sendiri setelah perang itu kan orang pada capek semua. Kemudian juga ada yang bersedih, ada yang mengingat temannya yang dulunya masih ngobrol sekarang sudah meninggal, mengingat keberanian temannya yang menyelamatkan dia, mengingat keberanian yang dia menerjang segerombolan lawan tanpa takut, mengingat-ingat siasat-siasat apa yang mereka lakukan. Yang terakhir itu adalah mengubur jasad musuh. Jadi kalau kita perang, baik itu kawan kita atau lawan kita, kita diwajibkan untuk menguburkannya. Jadi bukan mentang-mentang itu pasukan lawan, kita biarkan, tidak. Dan di situ Rasulullah SAW bercerita bahwasanya pada masa Rasulullah itu ada yang dinamakan Fir'aun. Jadi Fir'aun itu tidak hanya pada zaman siapa? Nabi Musa. Ternyata di zaman Nabi Muhammad itu ada Fir'aun yang namanya siapa? Abu Jahal. Itu Fir'aun zamannya Nabi Muhammad. Nah, di situ diterangkan juga bahwasanya Rasulullah setelah menguburkan kaum musyrikin dan mereka dilemparkan di sebuah sumur yang ada di daerah lahan perperangan situ, Rasulullah menanyai, wahai fulan-fulan, apakah kalian menemukan atau membuktikan bahwa Tuhan kalian, apa yang Tuhan kalian omongkan itu benar? Kami semua telah mendapatkan bukti bahwa Tuhan kami itu benar.
Sekarang apa yang kalian dapatkan di sana? Rasulullah mengajak bicara. Jadi para mayit kaum musyrikin itu membuat heran siapa? Sahabat Umar bin Khattab. Loh, ya Rasulullah, apa yang kamu ucapkan itu mereka itu tidak akan mendengar, mereka itu tidak akan mengetahui. Ternyata Nabi SAW itu tersenyum. Wahai Umar, mereka itu tahu apa yang kita bicarakan, apa yang kita omongkan, namun mereka itu tidak bisa menjawab. Nah, kita kalau lagi di kuburan ya, samping-samping kita itu masih ada itu. Jadi kenapa kalau kita ke kuburan kita disunahkan untuk salam? Jadi memberikan kabar atau menyampaikan salam kepada mereka karena mereka masih ada di situ. Terus bagaimana keadaan orang-orang yang mati dalam kaum muslimin itu? Di dalam surat Al-Imran 169 diterangkan bahwasanya orang-orang yang gugur itu tidaklah mati, mereka masih hidup di sisi Tuhannya. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Nah, disitulah kita mengetahui bahwa perang Badar itu adalah perang yang sebagai pemisah bahwasanya kaum muslimin yang dulunya orang-orang yang lemah sekarang menjadi orang yang mampu untuk membela diri. Di situ adalah pemisah mana yang hak, mana yang batil. Di situ dibuktikan bahwasanya kalau kita berusaha, kita berdoa, maka Allah akan tepati janjinya. Janji Allah itu akan turun kalau kita berusaha dan berdoa. Itu adalah hukum sebab akibat. Apa yang kita lakukan kalau kita berada di dalam keadaan misalnya perang atau kita terkepung, maka kita harus mengetahui situasi. Kita mengetahui situasi geologi lokasi, kita harus mengetahui situasi musuh kita, yaitu bersiasat itu boleh. Misalnya kita perang, ternyata pasukan kita sedikit, pasukan lawan berlipat-lipat. Apa kita boleh mundur? Kita diperbolehkan mundur. Mundur dalam bersiasat. Bukan mundur kita menghindari perang, tidak. Mundur untuk bersiasat agar kita bisa menang. Itu diperbolehkan. Tapi kalau mundur karena kita lari dari perang, bukan untuk bersiasat, itu yang tidak diperbolehkan. Sekarang kita masuk ke kitabnya ya, Nurul Yakin. Tadi itu adalah secara kisah singkat yang nanti kita bisa bahas di dalam kitabnya. Summa bunya li Rasul sallallahu alaihi wasallam Quraisyun. Kemudian para sahabat membangun kemah atau tenda bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fauqa talin musyrafin ala maidanil harab, di atas tebing yang menghadap wilayah peperangan. Jadi tenda pemimpin itu harus terlihat dari wilayah peperangan, biar mereka bisa memantau. Walamma istamau, setelah para pasukan kaum muslimin berkumpul, addal alaihi salatu wassalamu sufufahum,
wa manakibahum mutalasiqatun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para pasukan untuk berbaris dan paha mereka itu saling melekat. Jadi saking rapatnya. Fasaru ka'annahum bunyanun marsus, sehingga mereka itu ibarat bangunan yang kokoh. Summa nadhara li Quraisyin, kemudian Rasulullah SAW melihat pasukan kaum Quraisy, faqala, kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma, ya Allah, hadhihi Quraisyun qad akbalat bi khailaiha, bahwasanya kaum Quraisy itu telah datang dengan rasa sombongnya, wa fakharaha, dan rasa takabur mereka, tahaduka wa tukadzibu rasulaka, mereka itu menantang dan mendustai Rasulmu. Allahumma fanasrukal ladzi wa'adtani bihi, demi Allah, maka kemenangan itulah yang kami harapkan. Jadi usaha itu harus teriring dengan doa, karena keberhasilan itu tidak di tangan kita. Keberhasilan itu adalah hak prerogatif Allah. Ya seperti kalian kalau sekarang menghafalkan, hafalan itu nyantol atau tidak itu adalah hak prerogatif Allah. Kita itu berusaha sekalian dengan berdoa. Semoga Allah bisa menggoreskan hafalan kita di dalam hati kita seperti kita menggores di atas batu, bukan di atas pasir. Jadi usaha plus doa. Wa fi hadzal waqtu waqa'a khalfun baina ru'asa'i askaril musyrikin. Pada waktu itu terjadi perpecahan di antara para pembesar kaum musyrikin. Fa inna Atba bin Rabi'ah arada ayyamna an-nas minal harab. Jadi Atba bin Rabi'ah itu mengajak teman-temannya untuk tidak berperang. Wa yahmilu damma khalifahu Amru al-Khudari alladzi qutila fi sariyati Abdullah bin Jahaz. Atba bin Rabi'ah itu datang untuk meminta pertanggungjawaban darah teman sepatahnya, yaitu Amr bin Khudari, yang meninggal pada Sariyah Abdullah bin Jahaz. Jadi orang Arab itu, mereka itu adalah pedagang. Jadi mereka itu membuat fakta perjanjian, misalnya antara si A sama si B. Kalau si A itu diserang, maka si B itu akan membantu. Jadi Amr bin al-Khudrami itu, dia itu adalah teman sepatahnya Atba bin Rabi'ah. Wa yahmilu ma usiba min airiha wada an-nas ila dzalik. Dan dia mengajak apa yang terjadi dalam rombongan perdagangannya, dan mengajak para manusia untuk menuntut kematian Amr bin al-Khudrami tadi. Falamma balahu Abu Jahal al-khabar, tatkala Abu Jahal mendengar kabar tersebut, itu Atba bin Rabi'ah itu kan tidak mau perang, dia hanya ingin menuntut apa? Minta dam, jadi ganti rugi kafilah yang dibawa oleh Amr bin Hadrami tadi itu kan diserang oleh Abdullah bin Jahaz, minta ganti rugi. Jadi tidak perang. Wasamau bil jubun. Jadi Abu Jahal mengatakan, kamu itu orang bodoh, orang penakut. Faqala wallahu la narji'u hatta yahkumallahu bainana wa baina Muhammad. Perkataan Abu Jahal, kita tidak akan pulang kecuali salah satu di antara kita itu binasa. Jadi Abu Jahal itu tidak terima apa yang dikatakan Atba, dan dia menginginkan pada hari ini kalau bukan saya atau Muhammad yang mati. Wa qabla an naqumal harbu ala saqiha
kharaja min sufufil musyrikina Aswad bin Abdullah al-Makhzumi. Ada kejadian lagi sebelum terjadinya perang, ada yang namanya Aswad bin Abdullah al-Makhzumi itu keluar dari barisan kaum musyrikin. Jadi pada cerita bulan kemarin kan diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW itu menempati lembah di mana di situ mata air itu mudah didapat. Dan kaum musyrikin menempati lembah yang tandus. Dan sumur-sumur di sekitarnya telah ditutup oleh batu oleh kaum muslimin. Akhirnya mereka apa? Kehausan. Orang bisa menahan lapar tapi tidak bisa menahan haus. Kenapa? Karena di dalam tubuh manusia yang paling banyak itu apa? Kadar air. Orang tidak makan berhari-hari, tapi minum masih bisa hidup. Tapi orang makan tanpa minum, saya nggak yakin nih. Ya, kalian bisa coba. Ya, makan tanpa minum, belum tentu bisa hidup. Jadi bisa terdehidrasi. Jadi Aswad bin Abdul Al-Makhzumi itu, jadi dia berkuar-kuar, saya harus bisa minum dari sumur yang dikuasai oleh kaum muslimin. Faqala uahidullahu la'asrabanna min khawdihim. Aku ingin minum dari sumur yang dikuasai oleh kaum muslimin. Au la'ah tamannahu au la'am watanna dunahu. Atau aku hancurkan sumber tersebut atau aku mati karena itu. Fakharaja ilaihi Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian Hamzah bin Abdul Muthalib mendatanginya dan bertempurlah di situ. Wa darabahu darbatan qata'a biha qadamahu binisfi saqihi. Dan Hamzah memukulnya dengan pukulan yang sangat mematikan. Akhirnya apa? Kakinya terputus sampai betis. Nah, kalian yang pernah melihat video bagaimana itu kisos dijalankan, kalian akan melihat pedangnya orang Arab itu ya melengkung gini kan. Nah, itu tajam sekali. Jadi satu tebasan bisa memutus. Seperti kalau kita melihat di film apa? Samurai itu kan. Nah, berbeda pedang yang digunakan oleh pasukan Eropa atau pasukan perang itu salib. Pedangnya itu mereka pedang bermata dua. Itu tidak langsung membunuh. Itu mereka itu pedang untuk melukai, tapi bukan pedang untuk membunuh. Jadi ketajamannya tidak setajam pedang orang Arab atau yang biasa kita sering lihat di komik, kita sering di film itu apa? Pedang para samurai. Jadi ketajamannya memang sudah diakui. Fawaqa'a ala dhahrihi. Akhirnya orang tersebut itu tergeletak. Dia tidak berteriak, dia tidak mengeluh. Apa yang dia lakukan? Fazahafa 'alal khawdi hatta iqtahama fihi liya barra qasmahu. Dia itu merangkak, kan kakinya sudah putus. Terjatuh, putus, dia merangkak untuk apa? Untuk memenuhi sumpahnya. Di orang Arab, orang-orang pembesar itu kalau sudah bersumpah, mereka itu akan memenuhi sumpahnya meskipun apa? Nyawa sebagai taruhannya.
fa'atba'ahu faqatalahu, kemudian Hamzah mengikutinya dan terbunuhlah yang namanya siapa tadi? Aswad bin Abdullah al-Mahzuni. Dan orang itu adalah yang pertama kali meninggal dari kaum musyrikin. Di sini kita bisa belajar bahwasanya perang Badar itu adalah perang yang sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perang tersebut terjadi sebagai pemisah mana yang hak, mana yang batil, dan perang itu akan menjadi tonggak penyebaran agama Islam. Perang tersebut sebagai tonggak bahwasanya kaum muslimin adalah orang yang bisa membela agamanya. Mereka bisa membela dirinya. Mereka bukan orang lemah, mereka adalah orang yang terpercaya, orang yang kuat sebagai punggawa-punggawa yang menyebarkan agama Islam. Semoga yang kita pelajari pada pagi hari ini memberikan manfaat, dan kita insya Allah berjumpa kembali di bulan depan, dan dalam waktu dekat kita akan berjumpa yang namanya Idul Adha. Di situ ada satu puasa yang pahalanya banyak, yaitu puasa Arafah. Kalau ada waktu berpuasalah ya, pahalanya yang kita cari. Kalau mau menambahkan puasa tarawih juga nggak apa-apa, tapi memang kalau yang ada di dalam sunahnya itu yang di Arafah, dan setelah itu kita berkurban. Bagi yang mampu, monggo silakan berkurban. Itu akan menjadi saksi kita bahwa kita menyembelih, kita bisa menyembelih, kita bisa menunaikan, karena kita percaya bahwa apa yang kita sembelih itu akan menjadi bukti sebagai persaksian di depan pencipta kita. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.